Saudara yang kita kasihi, dimanapun saudara berada, jumpa kembali di dalam podcast hari ini yang akan mengingatkan kita tentang hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ayub pasal 19 ayat 25, Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Saudara, Ayub berkata dengan keyakinan sepenuhnya melalui pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Saudaraku, kekristenan atau hidup kekristenan kita bukanlah sekedar sebuah liturgi keagamaan, melainkan kehidupan kekristenan kita adalah suatu hubungan karib dengan Tuhan, pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan, pengalaman hidup pribadi seseorang bersama Tuhan hari lepas hari yang saudara dan saya alami di dalam keseharian hidup kita. Hal inilah yang Tuhan tegaskan kepada Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Tuhan berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kelahiran kembali atau lahir baru adalah pengalaman bersama Kristus melalui jamahan Roh Kudus. Pada waktu itu, Dia, Tuhan, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kasih karunia-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara bisa baca di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nah, saudaraku, tanpa kelahiran baru, perkara rohani apapun yang kita kerjakan tak akan lebih dari sekedar kegiatan agamawi. Perkara rohani apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak lahir baru, itu sebenarnya sebuah rutinitas agamawi, rutinitas religius, rutinitas keagamaan biasa yang terjadi dan bisa dimiliki oleh siapapun. Saudara, pernyataan Ayub, "Tetapi aku tahu penebusku hidup," adalah bukti bahwa ia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tak mungkin seseorang dapat berkata, "Penebusku hidup," jika ia sendiri tidak mengenal sang penebus itu dengan benar. Saudara, perhatikan ini. Kalimat "penebusku hidup" yang dikatakan oleh Ayub adalah ungkapan pengalaman seseorang yang telah berjumpa dengan sang penebus, merasakan, mengalami, dan menikmati kuasanya. Dan seseorang yang telah mengenal sang penebus secara benar dan mengalami jamahan kuasanya pasti mengalami perubahan dalam hidup. Beribadah kepada Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Ibadah kepada Tuhan menjadi satu kesukaan. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Mazmur 122 ayat 1. Seseorang yang telah mengenal sang penebus pasti mengalami titik balik di dalam hidupnya, sehingga dapat berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Galatia di dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua ayat 20. Petrus juga berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, "Orang percaya seharusnya berkata, aku tahu penebusku hidup, karena ia telah ditebus oleh Kristus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darahnya yang teramat mahal." Saudaraku, sebagai umat tebusan Tuhan, wajib bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Kabar keselamatan itu adalah penebus kita hidup.
Oleh karena itu saudaraku, pengalaman hidup bersama Tuhan membuat gairah dan cinta kita kepadanya semakin membara.